bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri dan menyembah. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri dan menyembah. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayanan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Pada hari ini kita memasuki minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita yang dilakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman dipimpin oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sesungguhnya dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharulah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Nyanyi
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam ungkapan syukur atas anugerah Tuhan, dalam bulan Agustus ini, minggu terakhir, kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan
bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya tetap berharap Bapak Ibu dalam kesehatan yang baik, sehat, dan tetap setia memuji Tuhan. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Salomo dalam kepemimpinannya dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, tapi yang dia minta dari Tuhan adalah hikmat. Dan apa yang dia tidak minta Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita teliti baca dalam kitab Amsal ini, penekanannya dalam pasal 1 ayat 7, ini biasanya kita sudah hafal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan itulah yang ditekankan dalam firman. Bapak Ibu, apa ukuran bahagia? Bahagia kalau kita punya uang, rumah, mobil, itu menurut manusia. Tapi ukuran bahagia menurut firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Dan bacaan kita pada hari ini dibagi atas dua bagian, ayat 13 sampai dengan ayat 18, itu bagian yang pertama. Mengungkapkan hikmat Tuhan dapat membawa manusia merasakan kebahagiaan. Di dalam ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, artinya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Jadi kebahagiaan di sini adalah dasarnya takut akan Tuhan. Kebahagiaan di sini melebihi hal-hal duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan berikan juga berkat-berkat melalui apa berkatnya Bapak Ibu ayat 16 itu. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Bapak Ibu, kita mau umur panjang? Apa kuncinya supaya kita berumur panjang? Dasarnya takut akan Tuhan. Artinya orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, walaupun harus melewati proses kematian, tapi kematian di dalam Tuhan tetap panjang umur. Ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Namun orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, yang meninggalkan hikmat Tuhan, walaupun dia umur panjang di dunia ini, tapi di saat dia meninggal lagi. Jadi kunci kebahagiaan adalah dasarnya takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, Tuhan memberikan umur yang panjang. Ayatnya yang ke-17, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Bapak Ibu, apakah di Jemaat Bukit Zaitun ini ada nama jalan penuh bahagia? Tidak ada. Hanya di dalam Alkitab, hanya di dalam firman ada jaminan bahwa jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata.
Jadi kalau kita mau hidup dalam kebahagiaan, hiduplah dalam firman, hiduplah dalam takut akan Tuhan, itulah kebahagiaan. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, bukan kebahagiaan yang kita peroleh, tetapi kehancuran. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu, jadi orang yang berpegang pada firman, yang mencari Tuhan dalam perjanjian baru. Bapak Ibu masih ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu terdapat di mana Bapak Ibu? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua Tuhan tambahkan. Jangan cari harta duniawi dulu, tidak memberikan kebahagiaan. Tapi cari Tuhan pertama, kita bangun pagi, kita mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, ibadah, doa, firman Tuhan, itulah kebahagiaan dalam hidup ini. Dalam perjanjian baru, Marta dan Maria, Marta dia sibuk untuk melayani di dapur, tapi Maria dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Hanya satu yang perlu, Tuhan tidak marah kita bekerja, tapi yang dilakukan oleh Marta adalah mengeluh. Bapak Ibu, kadangkala juga kita mengeluh dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita, kalau kita duduk di kaki Yesus artinya mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah kebahagiaan. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Bagian yang kedua di ayat 19 dan ayat 20. Tuhan memakai hikmatnya untuk mengendalikan bumi dan segala isinya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu tentang kitab Kejadian. Allah menciptakan bumi ini, dunia ini, dari kacau balau Allah menjadikan tertib. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tertib. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua cakrawala, dan seterusnya sampai dengan hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Dalam penciptaan ini manusia itu berharga di mata Tuhan. Jadi kebahagiaan adalah takut akan Tuhan karena kita ini berharga di mata Tuhan. Ayat 19 tadi mengatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Yang membuat tidak baik adalah manusia merusaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah jika manusia mengandalkan kehidupannya pada kuasa Tuhan dengan benar, maka yang harus dilakukan adalah tetaplah hidup dalam didikan dan hikmat Tuhan. Jangan keluar dari hikmat Tuhan tersebut, karena hikmat Tuhanlah yang dapat mengendalikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah sumber hikmat. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam hikmat Tuhan. Kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan di ayat 13 tadi, ada kebahagiaan. Hikmat Tuhan adalah hikmat yang menjadikan alam semesta, bumi dan segala isinya baik dan berbahagia. Hikmat Tuhan menghidupkan dan memelihara kehidupan. Hikmat Tuhan juga dicurahkan bagi umat manusia agar bahagia dan dipenuhi kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dari bulan Maret awal, akhir Februari, sampai dengan hari ini, tanggal 30, kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Telah mengoreksi pola hidup dan perilaku manusia dalam berbagai segi, termasuk juga di dalamnya teknologi di era digital ini. Telepon genggam, komputer, teknologi informasi yang saat ini sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan hidup sosial dan ekonomi. Kita juga melihat ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi, yang tadinya bekerja, pemutusan kerja,
yang tadinya ekonominya mapan sekarang mulai agak sulit. Dalam situasi demikian, siapa yang kita andalkan? Hanya hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Saat semua orang harus dibatasi, harus tinggal di rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, maka media sosial menjadi penunjang utama yang menghubungkan, menyebar informasi pribadi maupun antar institusi. Ibadah pun kita lakukan melalui media yang ada, bekerja, belajar, berbelanja, rapat kerja, bahkan pembinaan-pembinaan pun kita lakukan melalui media yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di media sosial ada yang digunakan dengan baik, tapi ada juga yang disalahgunakan. Ada yang digunakan untuk melakukan hal-hal kejahatan, penipuan, kebohongan, dan sebagainya. Sebagai jemaat, apakah media yang ada kita gunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan? Kita bersyukur bahwa melalui proses yang terjadi, Tuhan izinkan kita untuk kembali menggumuli, untuk kembali mengoreksi pribadi kita, apakah kita sudah hidup dalam hikmat Tuhan? Apakah kita menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau kita gunakan untuk hal-hal yang merusak? Mari melalui firman di kitab Amsal ini, mengingatkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk belajar dari hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan ada kebahagiaan. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan menciptakan dunia ini dengan keteraturan. Dengan hikmat Tuhan bumi diciptakan. Mari kita gunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah bersama kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga, atas anugerah Tuhan yang telah melayakkan kami berada di minggu terakhir dalam bulan Agustus ini. Kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal, mengingatkan bagi kami tentang hikmat Tuhan memberikan kebahagiaan, hikmat Tuhan yang menciptakan alam ini dengan teratur, dan kami diingatkan untuk mensyukuri akan anugerah berkat-berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, fungsionaris majelis sinode bersama dengan keluarga. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati mupal-mupal yang ada, regio khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama dengan keluarga. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, unit misioner Tuhan berkati, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik-Mu. Berkati anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, bangku kuliah, yang belajar dari rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Guru-guru, para dosen yang mengajar, Tuhan berkati, lindungi dalam kesehatan mereka masing-masing. Biaya-biaya yang dibutuhkan kami mohon kecukupan yang bersumber daripada Tuhan, melalui orang tua dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha-usaha yang dijalani. Sebagai suami pencari nafkah, Tuhan berkati dalam tugas pekerjaan baik usaha di darat, di laut, di udara. Kami serahkan mata pencaharian jemaat-Mu dalam pimpinan Tuhan. Berkati ibu-ibu dalam jemaat-Mu sebagai istri, sebagai ibu. Lindungi ya Bapa dalam kehidupan keluarga. Kami serahkan kehidupan rumah tangga dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua lanjut usia. Tuhan berkati orang tua kami dalam jemaat-Mu. Kami mengucap syukur umur yang panjang yang boleh Tuhan anugerahkan. Dan kami yakini berdasarkan kitab Yesaya bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan. Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu dalam pimpinan dan penjagaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan mereka yang terdalam. Medis yang ada, dokter yang menangani, kami mohon Tuhan memberikan ketenangan, ketelitian, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, yang dirawat di rumah. Kami serahkan kehidupan Ibu Malole, Ibu Lita Mira, kami serahkan Ibu Ginting, kami serahkan Ibu Tomasoa, kami serahkan Ibu Mamik Purwoto, Ibu Rewaru, kami serahkan Ibu Maria Poyo, kami serahkan Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, kami serahkan Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning, kami serahkan Bapak Togu Tambunan, Bapak Christian Gultom, kami serahkan Bapak Sirait, kami serahkan Bapak Benyamin Hili, kami serahkan Bapak Yohanes Mulyono. Mereka adalah milik-Mu. Dalam pergumulan kesehatan yang terganggu,
Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, campur tangan Tuhan melalui makanan, minuman, obat-obat yang dimakan dan diminum, agar melalui semua sarana ini, saudara-saudara kami memperoleh kekuatan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Dan kami yakini berdasarkan firman dalam Yesaya 38 ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami, yakinkan berdasarkan kebenaran firman, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan berkati biaya-biaya yang dibutuhkan, kami mohon kecukupan yang bersumber daripada Tuhan. Anggota keluarga yang melayani, kami serahkan kesehatan mereka dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat Tuhan sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Mari Tuhan Engkau juga memberkati, menjaga, melindungi. Kami mohon berkat Tuhan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Kerjasama yang baik yang boleh terwujud melalui Inforkom, musik gereja, rekan-rekan presbiter yang melayani. Kami serahkan semua ungkapan syukur kami, begitu juga dengan pro kantor dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang didoakan dalam sepekan. Kami menyerahkan keluarga Nikolas Nikiyulu, keluarga Latukolan, keluarga Andre Arianto. Mereka adalah milik-Mu, kami mohon. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam kehidupan keluarga dalam jemaat. Rekan-rekan sepelayanan kami yang didoakan sepekan, Penatua Ibu Ona Ginting, Penatua Alex Ugui, Penatua Ibu Lina Aden, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran perkawinan, kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu atas bertambahnya usia setahun. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan, pelayanan dalam gereja, pegawai kantor, kostor, keamanan, driver, bahkan seluruh rangkaian pelayanan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon Tuhan menopang kami, menolong kami. BPPJ dalam jemaat kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, bahkan komisi-komisi dalam jemaat-Mu, kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Dari ketinggian-Mu Tuhan mengenal akan kepemimpinan dalam bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, wakil presiden, para menteri. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi RT RW setempat. Kami mohon berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi, memulihkan kami di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sesama kami yang menderita akibat bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan. Kami mohon kuasa kasih anugerah Tuhan juga mewarnai akan kehidupan mereka. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas sukacita yang boleh Tuhan anugerahkan di tengah-tengah pergumulan jemaat-Mu sektor pelayanan 1. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga Ibu Thanos, Tuhan boleh berikan kehidupan bagi Ibu terkasih, dan karena anugerah-Mu, Tuhan boleh mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan, Pak Pris Thanos bersama dengan saudara bersaudara. Kami mohon kekuatan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Lindungi seluruh jemaat-Mu dari sektor 1, 2, dan 3. Lindungi kami sebagai para pelayan. Dan kami serahkan semua rangkaian ungkapan syukur kami dalam pimpinan Tuhan. Inilah kami Bapa, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan keluarga yang terkumpul dapat diberikan melalui, pertama, dititipkan kepada koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua, kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, Jalan Pucanganom Timur 327 pada hari Kamis sampai Sabtu pukul 8 sampai 12.00, atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang terdapat di Warta Jemaat yang Bapak Ibu atau jemaat sekalian dapat lihat. Tuhan memberkati saudara dalam persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Setelah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syukur persembahan kita. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami di dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah firman yang telah kita dengarkan bersama. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.